Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anak. Eh, Bagaimana kabar untuk hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tidak terpapar dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa kita harus selalu menggunakan masker, physical distancing, dan yang terakhir, rajin-rajin mencuci tangan agar tidak mudah tersebar virus. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan tentang bab ketenaga kerjaan. Sebelum itu, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bertemu secara langsung di kesempatan lainnya. Baiklah, langsung saja untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang lanjutan dari bab ketenaga kerjaan. Nah, yang seperti Ibu bilang pada pertemuan minggu kemarin, bahwa kita akan membahas tentang pengangguran dan sistem upah. Nah, sebelum itu, mari kita ingat terlebih dahulu. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah belajar bersama tentang apa itu tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, apalagi jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenaga kerjaan, dan yang terakhir adalah tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja yang baik. Pada pertemuan kemarin juga Ibu sudah menjelaskan bahwa kita akan membahas tentang pengangguran dan sistem upah. Nah, untuk pengangguran sendiri, kalian masih ingat kan apa pengertiannya? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Nah, itu untuk ulasan dari minggu kemarin tentang pengangguran. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu pengangguran yang lebih rinci lagi, dari jenis-jenisnya, cara menanggulangi pengangguran, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 3 tentang ketenaga kerjaan di pertemuan yang kedua. Nah, sebelum kita membahas tentang pengangguran, kita bahas sekilas ya tentang sistem upah. Jadi, sistem pembayaran upah di Indonesia tergantung pada berbagai kondisi. Nah, kondisi untuk sistem upah di Indonesia ini ada 3. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, untuk permintaan dan penawaran tenaga kerja ini biasanya ditanyakan ketika tenaga kerja itu sedang atau mengikuti wawancara masuk pada perusahaan itu sendiri. Contohnya, nanti ada HRD yang tanya ketika kita wawancara, semisal kita ingin jadi sekretaris di perusahaan. Nah, Pak HRD itu akan tanya, berapa upah yang akan kamu minta? Nah, itu biasanya menjadi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ada juga catatan untuk poin ini bahwa semakin tinggi penawaran dari tenaga kerja, maka akan semakin rendah. Nah, begitu pula sebaliknya, jika lebih rendah dari yang dibayangkan oleh HRD, maka akan semakin tinggi sesuai dengan kinerjanya. Seperti itu. Yang kedua adalah kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, untuk kesepakatan ini biasanya kita sudah diumumkan untuk masuk ke perusahaan itu. Nah, nanti ada kesepakatan, biasanya tertanda tangan dengan materai, seperti itu. Dan yang ketiga adalah upah minimum. Nah,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka dilakukan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Nah, untuk UMK atau upah minimum Kabupaten Kota Brebes sendiri adalah di tahun 2020 sebanyak 1.807.614 rupiah. Nah, itu contoh untuk UMK di Kabupaten Brebes tahun 2020. Nah, untuk ketentuan waktu kerja dan sistem pengupahan diatur juga pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kemarin kita sudah bahas tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang tingkat pengangguran. Nah, kita ulang kembali ya. Pengangguran adalah orang yang sedang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Nah, untuk tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam presentase. Nah, untuk tingkat ini biasanya didapati di setiap kabupaten atau kota tentang penganggurannya setiap daerah masing-masing. Lanjut, kita masuk pada subpoin yang kedua, yaitu tentang jenis pengangguran dan penyebabnya. Nah, untuk jenis pengangguran ini ada dua faktor, yaitu menurut faktor penyebab terjadinya, dan yang kedua ada jenis pengangguran menurut cirinya. Untuk pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya itu bisa kalian lihat pada PPT, ada pengangguran siklis. Nah, untuk pengangguran siklis adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Jadi naik turunnya perekonomian di daerah tersendiri. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Nah, untuk pengangguran struktural ini adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Nah, ini juga berpengaruh pada perekonomian. Kita kembali lagi pada perekonomian di daerah masing-masing. Itu biasanya kan ada naik turun. Jadi untuk pengangguran struktural ini perubahannya dari struktur atau komposisi perekonomian itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada pengangguran teknologi. Dari namanya saja sudah sangat jelas bahwa pengangguran yang disebabkan oleh pergantian tenaga manusia oleh mesin. Nah, sekarang kan banyak sekali orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan yang lebih mengurangi pekerjanya dan diganti oleh mesin seperti itu. Yang terakhir adalah pengangguran friksional. Untuk pengangguran ini adalah pengangguran yang diakibatkan karena kesulitan mencari pekerjaan atau yang memberi pekerjaan. Itu sudah sangat jelas, bisa kita bayangkan sendiri untuk pengangguran friksional bahwa kita misal si A sedang mencari pekerjaan tapi dia kesulitan dalam mencari kerja atau orang yang bisa memberi kerja. Kita masuk pada poin yang kedua tentang jenis pengangguran dan penyebabnya, yang poin B, yaitu jenis pengangguran menurut cirinya. Untuk menurut cirinya ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua adalah setengah menganggur, atau saat orang bekerja
tapi tenaganya kurang termanfaatkan. Contohnya kita lihat saja seperti sekarang ojek yang tidak online itu kan dia masih berusaha untuk bekerja, tapi peminatnya sangat berkurang. Jadi kadang pendapatannya ada atau kadang tidak ada, itu juga masuk pada kategori setengah menganggur. Yang ketiga adalah pengangguran terselubung atau saat tenaga kerja tidak bekerja optimal. Jadi kadang ada perusahaan yang hari ini libur, hari ini berangkat, hari ini libur, hari ini berangkat, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengangguran musiman, adalah pengangguran saat pergantian musim. Contohnya saat menunggu panen untuk para petani. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengatasi pengangguran. Nah, untuk cara mengatasi pengangguran ini, kita merujuk kepada kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah wajib belajar 12 tahun. Yang kedua adalah program padat karya. Yang ketiga, adanya pelatihan tenaga kerja atau kewirausahaan. Itu sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Yang keempat adalah program transmigrasi yang sudah kita kenal, pertukaran tenaga kerja. Yang kelima adalah program kredit usaha rakyat. Dan yang keenam yaitu perbaikan sistem informasi kerja dari pihak swasta atau kementerian. Dan yang terakhir adalah program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM yang biasanya ada pada setiap desa atau kelurahan masing-masing. Baiklah, berikut adalah materi-materi untuk pertemuan kali ini. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Kalau kalian belum paham, kalian bisa menanyakannya melalui Google Classroom yang sudah disediakan pada kolom komentar. Kalian bisa bertanya apa saja di situ. Nanti Ibu akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian agar kalian lebih paham untuk materi ini. Nah, yang terakhir jangan lupa ya, Ibu sudah kasih tugas pada Google Classroom kalian. Jadi bisa kalian isi, terakhir bisa kalian kumpulkan pada tanggal 23 September tahun 2020, tepatnya hari Rabu. Untuk tugasnya bisa kalian tulis tangan dengan rapi, sertakan nama, nomor absen, dan kelas kalian. Selanjutnya jangan saling mencontek. Saya akan menghargai pekerjaan kalian apabila kalian tidak mencontek. Nah, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila kurang jelas dalam menjelaskan atau terlalu cepat dalam menjelaskan. Mohon maaf, dan kalian bisa bertanya kapanpun melalui WA atau Google Classroom pada kolom komentar. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.